Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu kepada kita semua. Hai guys, welcome back my YouTube channel YouTube horror Mata Horor. Guys, gimana? Kalian udah nonton cerita aku yang di part 1 tentang bumi perkemahan? Kalau udah, berarti kalian penasaran untuk part 2-nya kan? Oke, aku akan terusin. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian agar aku lebih semangat untuk membagikan cerita pengalaman mistisku ini kepada kalian semua. Thank you. Jadi gini guys, terakhir tadi aku cerita yang untuk akses yang ke kamar mandi sama tempat yang sepi itu, yang nggak ada kios, nggak ada orang jualan nasi atau apa, padahal tuh tempat untuk jambore, dan itu banyak banget yang ikut pesertanya. Nah guys, jadi malam pertama tadi kan kita udah habis dirikan tenda, itu kan kita udah capek, habis itu udah mandi juga kan. Terus setelah itu, oh ya guys, kalau untuk sholat, tempat sholatnya, jadi kalau kita mau sholat tuh ada musola kecil, itu pun kita harus nyebrang, yang itu jalan lapangan voli itu kita harus nyebrang ke situ, nyebrangin jalan setapak itu baru kita ketemu musola. Tapi nggak tahu kenapa ya guys, dia kalau disebut musola kok kayak nggak ada suara adzan, bahkan suara adzannya itu dari masjid lain gitu guys. Jadi si musola ini nggak ada yang adzan, jadi kita adzan ya udah kalau masjid ada suara masjid bunyi, kita ke sana baru kita sholat ke tempat musolanya itu. Dan itu kayak udah bangunannya udah terbengkalai gitu loh guys, dari kayu-kayu gitu. Ya itu kan zaman segitulah ya guys. Terus kalian tahu yang lebih parahnya, di sana nggak ada sinyal. Bayangin guys, tahun segitu tuh HP masih jadul, Android juga belum kayak sekarang. Aku masih ingat kayaknya HP ku zaman dulu tuh cross, itu nggak ada sinyal. Kayak gimana gabutnya. Kalau sekarang kan kita gabut, capek, nggak ada kerjaan atau apa, mungkin bisa offline lewat YouTube kalau nggak ada sinyal ya kan. Kalau pernah ada sinyal bisa YouTubean, main ya sosial media, TikTok segala macam ya kan. Tapi kalau zaman dulu kayak apa gitu loh, jadi percuma kan bawa HP. Nah terus kita kan udah capek, habis nyalain api unggun, terus tadi pun juga udah dirikan tenda, terus kan malam ya, malam jam 10 udah disuruh tidur. Dan kalian tahu guys, jadi setiap satu tenda itu kan macam-macam isinya. Cuman kebanyakan kalau perempuannya satu tenda ya, kalau satu kelas tuh kurang lebih ada 13-14 orang lah paling banyak. Aku dulu lupa di tenda aku tuh berapa orang, 12 atau 13 aku lupa ya guys, maaf kan udah lama zaman SMP. Terus jadi setiap 2 jam sekali tuh harus ada yang dibangunin 2 orang buat jagain depan, karena kan depan tenda kan pasti ada sepatu-sepatu, ada barang-barangnya kita, terus ada lampu, ada lilin, itu nggak boleh mati. Dan karena kan bahaya ya, entah takutnya kebakar atau apa, jadi harus ada yang kebangun 2 jam sekali. Dan itu udah ditulis, hari ini jam segini tuh siapa, selama 20 jam, 2 jam digilir 13 orang atau 12 orang dulu, lupa. Nah saat itu bagianku itu dibangunin jam 1 guys, jam 1 dibangunin. Nggak tahu kata teman-teman aku dibangunin susah, tapi ya namanya kita perjalanan jauh, nyampe langsung dirikan tenda kan pasti capek. Belum setelah dirikan tenda habis mandi kan acaranya kita api unggun ya kan, terus kayak cerdas cermat kayak gitu, terus baca dasar dharma kayak gitu kan, tentang pramuka, terus PBB kayak gitu. Nah itu kan bikin capek. Nah akhirnya aku jam 1 kebangun, ya udah aku kebangun ke depan pakai jaket. Itu kalau malam, kalau sore sama malam dingin sekali guys, dingin banget, karena kan dia di atas gunung ya, jadi wajar. Tapi kalau siang panas gitu loh. Terus aku sama temen aku namanya Vika. Nah cuman si Vika ini dia cuman jaga setengah jam paling, dia udah bilang katanya dia nggak kuat, dingin banget. Terus aku bilang ya udah kamu tukar sama yang lain. Akhirnya si teman aku Vika ini tukar sama teman aku namanya Leni. Jadi si Leni ini keluar jam setengah 2 dia keluar. Jadi kita jaga tuh nanti sampai jam setengah jam 3 lah,
2:30 nah habis itu Leni keluar terus cerita tapi kan mata masih ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah aku nih nggak punya senter, memang aku nggak punya senter guys saat itu. Terus si aku nih nggak sengaja aku ngeliat ke belakang gitu loh, ke belakang tenda aku itu aku ngeliat orang kayak dia lipat tangan gitu guys, lipat tangan. Aku nggak tahu ini jumping candy si Poci atau bukan ya, dia kayak lipat tangan tapi kelihatan itu orang gitu, cuman kayak gelap gitu. Ya udah aku mutusin buat ya udah biarin lah kayak gitu. Terus tapi tetap kan hatiku kayak dak diduk. Coba aku kayak dalam batin kayak ngajak ngomong, halo assalamualaikum, kayak nggak ada respon, kayak mau nggak bicara sama aku, bicara atau kamu siapa dari mana, tapi nggak direspon. Ya udah aku biarin. Nah kita cerita lagi kan, ya ceritanya nggak jelas, kayak si Len ini kebetulan dia itu dulu satu SD sama aku, jadi kita udah temanan ya udah 6 tahun 7 tahun, udah SD 6 tahun SMP ketemu lagi, cuman kan ya udah cerita gitu. Terus dia ini nggak tahu kenapa aku kaget, jadi habis dia cerita aku makan jajan, nah dia ini tiba-tiba teriak guys, kayak wah, terus teriak itu dia langsung masuk ke dalam tenda. Otomatis di dalam tenda kan kaget ya, terus kakak bintarnya semua pada datang, kenapa kayak gitu. Terus aku jelasin, nggak tahu kak, ini tadi dia teriak gitu loh, habis mainan center terus dia teriak gitu. Terus malah dia, temen aku lain ini malah dimarahin, katanya nggak boleh pakai center mainan segala macam, udah malam pagi dini hari gitu kan. Terus akhirnya akhirnya sama si kakak Bantara udah dimarahin kan. Terus ya udah si Len ini akhirnya diem aja. Terus aku bilang kayak gini, nggak usah ditanyain guys, maksudnya nggak usah ditanyain ya, aku bilang gitu ke teman-teman aku, besok pagi aja kalau dia udah tenang, udah relax baru kita tanyain gitu. Dan beneran guys, jadi besok paginya kita tanyain, ya dia ngomong kalau katanya si Len ini dia kan iseng-iseng senterin ke arah kebun jagung. Nah ketika disenterin di kebun jagung itu guys, baru dia ngeliat ada anak kecil, kepalanya botak, mukanya tuh putih sambil ngeluarin lidah. Nah di situ dia udah kaget, katanya gitu guys. Nah dari situ dia udah takut banget, dan sejak itu dia nggak mau setiap di depan tenda dia natap di arah kebun jagung, dia nggak mau, dia lebih mau membelakangi gitu. Berarti kan memang betul ya, berarti dia betul-betul ngelihat gitu loh guys. Nah terus akhirnya kan ya udahlah ya, terus kita ngelewatin hari. Terus malam kedua ini ada yang namanya jurit malam. Jadi jurit malam itu kita itu kayak satu tenda ini disuruh berbaris, disuruh pegangan tangan masing-masing, terus disekap matanya, kita diajak ke suatu tempat. Saat itu aku nggak tahu itu tempatnya mana, karena aku ngerasa jalan kita tuh jauh, bahkan kita jalan itu arahnya ke atas yang lapangan voli, terus lewat aspal itu, kita jalan ke sana tuh jauh rasanya, kayak nanjak gitu. Terus kita sampai di suatu tempat, aku didudukin, aku ngerasa aku duduk gitu, terus kayak kita diputerin lagu-lagu tentang sedih, tentang orang tua kayak gitu kan, biasa ya kita nangis. Habis itu disuruh buka ini setangan leher dasi. Nah itu aku kayak ya Allah, aku kaget, ternyata kita ditaruh di SD-nya tuh modelnya tuh bangunannya letter L gitu loh guys, kayak seret kayak gitu, letter L yang aku kayak, masa ini SD ya, tapi tuh gelap banget sumpah. Jadi penerangan kita cuma satu lilin di depannya kita itu, yang emang sengaja udah dinyalain. Nah dan tuh gelap banget guys, gelap gulita banget. Terus akhirnya setelah itu kan aku kayak ini masa SD nggak ada lampunya gitu kan, tapi kalau sengaja dimatiin masa iya. Tapi aku ngelihat kanan kiri tuh nggak ada yang kayak model lampu kayak gitu guys. Terus akhirnya aku duduk kan, terus itu aku nggak bisa duduk, kayak nggak bisa duduk tenang, karena kayak aku ngeliat tuh kayak perasaanku tuh kayak orang rame lari
lari sana lari sini, ketawa-ketawa, teriak-teriak, nangis-nangis, gedebak-gedebuk, suaranya tuh kayak wis pokoknya rame kayak gimana sih ketika sekolah diaktifin waktu eh, pagi sampai siang tuh kayak gimana aktivitasnya, suaranya tuh kayak gitu. Cuman aku tahan guys, aku tahan jangan sampai aku eh, ngomongnya enggak atau ngajak mereka ngomong, udah aku diem fokus aja fokus. Habis itu aku kan nggak bisa ya guys, kayak aku berontak mau ngomong ke mereka, mereka juga nggak bisa ya kan, yang ada nanti aku dibilang tambah aneh lah apalah gitu, karena belum tentu yang aku lihat kan mereka bisa lihat dan rasakan gitu kan guys. Jadi aku ya sadar diri aja gitu. Terus akhirnya saat itu kita dikumpulin disuruh balik. Ketika balik itu aku hadap ke belakang, betul itu sekolah rame banget guys, dan itu kayak aktivitas anak sekolah gitu loh. Jadi kayak dimana pagi dan siang hari itu waktunya kita aktivitas, menjelang sore dan malam mereka yang aktivitas, dan itu nyata banget guys. Cuman aku kayak ya udah tenangin diri, jangan sampai kepancing atau nggak fokus ke mereka kayak gitu guys. Terus sambil kita jalan, terus kita jalan pulang itu sunyi banget guys, itu sunyi. Terus akhirnya ya udah kita untuk apa memutuskan untuk balik gitu. Nah, kalian pengen tahu part selanjutnya, ikutin terus cerita aku ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian ya, biar aku tambah semangat untuk berbagi pengalaman cerita horor. Ditunggu di part 3.